pertama, persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Islam anak usia dini. Nah, ini anak usia dini, ijazahnya pendidikan Islam anak usia dini, maka dia bisa menjadi Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat, tanpa kurang apapun. Kali ini kita membahas mengenai surat edaran tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman sekalian yang baru pertama sekali melihat channel ini, jangan lupa subscribe, dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan lainnya seperti PPG, P3K, dan soal-soal untuk P3K. Ya, ini mengenai surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 4757 BGT 0101 2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Ini dikatakan atau bisa saja mengenai daftar linearitas daripada sertifikat pendidik ataupun ijazah daripada teman-teman sekalian. Nah, ini mengenai dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan sebagainya. Dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Yang kedua, calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Yang ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Yang keempat, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Nah, ini merupakan lampiran yang mau kita bahas, lampiran surat edaran Direktur Jenderal mengenai daftar linearitas daripada ijazah teman-teman sekalian. Nah, ini kita lihat lampiran surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, ini beda dengan tahun yang sebelumnya, tahun 2021.
Nah, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, di sini ada kualifikasi akademik, program studi, ijazah S1 atau ijazah D4, lalu satuan pendidikan, bidang studi mata pelajaran. Nah, ini mengenai linearitas. Oke, kita ambil contoh misalnya ijazah untuk bimbingan dan konseling. Oke, pada satuan pendidikan bisa menjadi guru kelas. Nah, ilmu pendidikan anak usia dini Islam, satuan pendidikan TK bisa menjadi bidang studi guru kelas. Lalu ijazah misalnya pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini anak usia dini, ijazahnya pendidikan Islam anak usia dini, maka dia bisa menjadi guru kelas di TK. Nah, itu mengenai satuan pendidikan di TK. Nah, misalnya kita ambil lagi di SD. Nah, SD satuan pendidikan SD misalnya dia pendidikan agama, ijazah pendidikan agama, maka dia bisa menjadi satuan pendidikan di SD bidang studi agama Buddha. Lalu ilmu agama bisa mendaftar atau menjadi bidang studi agama Buddha di satuan pendidikan SD. Nah, misalnya ijazahnya ilmu falak atau ilmu hadis. Nah, ini bisa menjadi guru agama Islam di satuan pendidikan SD. Nah, itu di SD. Lalu misalnya memiliki ijazah S1 pelayanan pastoral. Oke, lalu di satuan pendidikan SD bisa menjadi bidang studi agama Katolik. Lalu kita ke guru kelas. Nah, misalnya dia ijazah S1 biologi, ini bisa menjadi guru bidang studi atau menjadi guru kelas di satuan pendidikan SD. Ekonomi Islam, koperasi di satuan pendidikan SD bisa menjadi guru kelas. Nah, kita lanjut misalnya ke SMP. Ini masih panjang SD-nya, masih banyak lagi ijazah S1 yang bisa menjadi guru kelas di SD. Nah, kalau ini menjadi bidang studi atau mata pelajaran Penjas Orkes, ini ijazah S1-nya keguruan olahraga rekreasi, kepelatihan olahraga, dan banyak lagi ini PGSD pendidikan jasmani bisa menjadi di satuan pendidikan SD. Nah, kita masuk ke SMP. Misalnya pendidikan agama Hindu. Nah, dia bidang studi agama Hindu bisa di satuan pendidikan SMP. Lalu hukum tata negara Islam, satuan pendidikan SMP dan bidang studi atau mata pelajarannya agama Islam. Nah, masih banyak lagi ijazah S1 yang bisa menjadi bidang studi agama Islam. Nah, misalnya kita ambil lagi guru bahasa Indonesia di satuan pendidikan SMP bisa dari pendidikan atau program studi pendidikan sastra Indonesia, pendidikan bahasa, bisa sastra Indonesia atau tadris bahasa Indonesia dan sebagainya, bisa kita lihat di lampiran ini. Nah, misalnya kita ke SMP IPA. Nah, SMP IPA
Ini bisa program studi geofisika, gizi, bisa ilmu kimia masuk ke bidang studi IPA, satuan pendidikan SMP. Nah, kalau kita ke IPS. Nah, IPS bisa jurusan atau program studi ekonomi koperasi, satuan pendidikan SMP, bidang studi IPS atau mata pelajaran IPS, geografi bisa ke satuan pendidikan bidang studi IPS, dan banyak lagi mengenai lampiran tersebut atau program studi ijazah S1, dan bisa dilihat teman-teman semuanya dapat di-download di website resmi Kemendikbud. Cukup sekian informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat, dan bagi ada kata-kata salah ataupun yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan lainnya. See you next video.